اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahda. Allazi ja'ala awalal ashuril hurmis syardi zal qa'dah. Wa jalla syahrun haruman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu haqqaqalahu hamda allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhda. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, seluruh staf Pondok Pesantren Qudratullah yang saat ini tengah berbahagia memperingati hari ulang tahun yang ke-30. Saya mendengar begitu banyak kesaksian. Ternyata memang untuk membangun sebuah kekuatan benteng agama tidaklah mudah. Abuya telah menjelaskan dari awal kisah, dari jumlah pesantren sampai saat ini sudah kurang lebih 2000 santri santriawati. Ini hal yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Abuya Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Madani beserta seluruh staf dan santri yang ada senantiasa diberi sehat umur panjang oleh Allah. Berhadir juga bersama-sama dengan kita yang kami hormati, kami muliakan, Kiai Haji Muammar ZA, Qori Internasional. Tadi saya sudah dengar juga Buya mengatakan dua tokoh di Indonesia, satu tokoh pedangdut Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama, yang tidak ada tandingan dalam konteks berdangdut. Beliau juga barusan membaca Al-Quran, tidak terasa. Saya bisik sama Buya tadi, Buya, ini kalau yang baca Qori biasa sudah kabur ini 1 jam begini. Tinggal 1 sab di depan ini, pasti pergi. Karena saya sering berdakwah dan memang pekerjaan saya setelah memeluk Islam, nggak perlu orang tahu. Saya nggak mau orang tahu, karena saya selalu ingat kata guru saya. Ada pepatah orang Arab, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallahi. Kau bisa bersembunyi di hadapan orang,
tapi kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Saya dalam pengalaman hidup dulu pernah, tadi profil saya juga tanya, dapat dari mana itu? Memang dunia ini luar biasa, internet. Tadi itu adalah pengalaman hidup saya ketika saya mewisudahkan para pendeta sekaligus menjadikan mereka sebagai pendeta. 16 tahun pekerjaan saya membuat makhluk manusia ini tersesat. Saya masuk Islam itu bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi sudah ada dua qori yang tampil, dua yang dibacakan itu ayat yang sering saya sampaikan. Orang yang masuk Islam dengan Islam yang masuk beda. Kalau orang masuk Islam ada hanya karena mau kawin. Ada juga orang yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Tetangga saya Islam, dagangan saya kurang laku, saya tinggal di mayoritas Muslim, ikut-ikutan jadi Muslim. Ini kalau binatang disebut bunglon. Apa itu namanya? Kalau di laut, gurita. Di batu putih dia putih, di batu merah dia merah, di batu biru dia biru. Manusia yang tidak punya pendirian. Lalu kalau kita belajar studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang terkenal pemeluk Kristen fanatis, Hollandspregen. Dari kecil sampai dewasa kami dididik dalam doktrin ketuhanan Kristus. Dan tidak mudah untuk merombak, tidak mudah untuk merobohkan sekaligus benteng keyakinan Kristen orang Manado. Coba perhatikan tu Rocky Gerung, dia sering bicara dekat berteman sama orang-orang Islam, tapi bagus, dia kafir otaknya Islam, dibanding kita pakai sorban melintang di kepala otak kafir. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini santri mesti dengar baik-baik, pasang telinga. Enggak apa-apa, itu memang betul itu. Dia tidak bisa masuk Islam secara intelektual di atas rata-rata. Guru besar, dia tidak bisa sampai kepada Islam. Banyak orang di dunia tidak bisa sampai kepada Islam. Kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah berikan kami petunjuk berdasarkan keterangan isi Al-Quran, mengkomparasikan antara keilmuan yang saya miliki kemudian diterjemahkan dengan Quran yang saya pahami. Maka kami kembali kepada fitrah. Setelah masuk Islam, saya tidak suka dipanggil mu'alaf, karena saya sudah tahu kata mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya, istri dan 3 orang anak, tidak ada yang membujuk kami. Kami yang masuk, kami ikhlas meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan. Saya waktu wisuda mereka tadi itu, gaji saya dulu dari Stuttgart, Jerman.
Mana mau saya pakai sandal begini Pak Kiai. Mana mau saya bawa mobil sendiri. Saya punya sopir pribadi dulu di Papua. Kita terima gaji dengan dolar. Tinggalkan sesuatu yang mendatangkan bahaya, celaka, kekal, neraka, tinggalkan. Lebih baik saya hidup seperti ini, kesana kemari, dari satu desa ke desa yang lain, berteman dengan orang-orang yang beriman. Datangi orang mukmin, saudara Muslim, kuatkan iman mereka, panggil orang-orang kafir masuk Islam. Alhamdulillah, Manado sekarang sudah 51% Muslim. Dulu Manado itu cuma 0,18% waktu saya convert, saya masuk Islam cuma 0,18%. Masjid cuma satu di Manado, di Kampung Arab, tempatnya Habib Bahar. Tapi kalau ibu bapak sekarang ke Manado, datang ke kampung-kampung, ke desa-desa di tengah kota, bahkan di gunung-gunung, di pulau, sudah banyak masjid dan pesantren. Allahu Akbar. Itu urusan saya dengan Allah, nggak usah orang tahu. Beramal itu nggak perlu orang tahu. Saya tadi kaget ngobrol dengan Pak Kiai Muammar Jet'ah. Beliau katakan, Ustaz, saya diundang di New Zealand, Selandia Baru. Yang mengundang, saya bilang tidak ada Muslim di sana Kiai. Bukan, yang mengundang adalah pastor, pemimpin, paus untuk baca Al-Quran. Ini saya mau jelaskan. Ibu bapak jangan berpikir bahwa orang kafir itu tidak tahu, apalagi Kristen. Kalau nggak salah nggak boleh sebut kafir ya. Oh, tunggu saya ralat dulu. Non Muslim ya. Kiai yang mengatakan begitu, itu kiai itu akan sama-sama dengan kafir dalam neraka itu. Penjilat, munafik, suka menjilat kotoran kafir. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Saya tidak pernah meminta umat Islam bela. Saya juga tidak pernah meminta umat Islam membantu saya bawa mobil berkeliling Indonesia. Ini sudah komitmen konsisten, pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah orang munafik, orang kafir, kalian berpikir selagi kami masih ada nyawa, selagi kami masih ada umur, kami akan menegakkan Islam. Perlu pembelaan makhluk, nggak perlu saya gabung ke NU, nggak perlu gabung ke Muhammadiyah, nggak perlu gabung berpolitik. Saya nggak perlu. Saya hanya perlu malaikat tahu, malaikat Allah yang mendampingi. Makanya adik-adik santri ini sekolah pintar-pintar, jadi jenderal, jadi pejabat, jadi businessman, jadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama tegaknya Islam di masa yang akan datang. Ayat-ayat yang disinggung semua tadi tentang ketaatan keluarga Ibrahim, pengakuan suci tauhid, qul ainan hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Berapa lama tak hidup di dunia ini? Keluarga saya, orang tua saya di mana tuh bikin malu kau. Kenapa kau masuk Islam? Tidak ada turunan kita orang Islam. Orang-orang bodoh, orang-orang sesat yang hatinya disesatkan oleh Allah. Saya dakwah di Manado, saya katakan semua pendeta Manado ini kalau mati tempatnya adalah neraka jahat.
Dia tidak berani nuntut saya karena saya yang pendetakan dia. Kalau Buya, kalau Ustadz, jangan. Ini urusan saya dengan Allah, ini urusan saya dengan hukum. Lapor. Rocky Gerung bilang kitab Bible Kristen, bukan, mengatakan kitab suci itu adalah fiksi. Wallahu Akbar. Satu kampung lapor. Habib Rizik hanya bertanya, kalau Isa dilahirkan, siapa bidannya? Wah, satu kampung juga lapor. Tapi saya ceramah di mana-mana, viral di YouTube, mengatakan Bible Kristen, tale plus superstition becomes nonsense. Bible Kristen dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Nggak ada yang lapor. Saya tinggal tunggu-tunggu kapan saya dilapor ini. Saya ingin berdebat, tapi kalau lawan debat saya nggak cocok lah ke pendeta kelas Indonesia ini. Insya Allah pakai. Saya mau yang kaliber dari Amerika datang kemari. You come here. Bukan kelas, artinya apa? Dengan saya bicara begini, ibu bapak terus membayangkan. Hubud dunia ra'su kulli khoti'at. Kata Nabi SAW, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Bukankah umat Islam sekarang ini diarahkan pandangannya tergerus? Sebulan lamanya kita berpuasa syahr Ramadan, di bulan Ramadan, tapi giroh keislaman kita diganggu dengan persoalan-persoalan duniawi, persoalan cebong dan kampret, betul, persoalan Jokowi dan Prabowo, betul. Maka di tengah hari bulan yang penuh barokah, Ramadana syahrusiyam bil barokati, ibadah saum kita diganggu dengan kotoran-kotoran macam-macam. Tidakkah para pendakwa berpikir, saya mohon maaf Buya, silakan Ustadz Somad sudah pergi ke Papua, ada Universitas Kristen di Papua sana, itu adalah hasil daripada tangan saya yang mendirikannya. Bantuannya itu triliunan dari Stuttgart, Jerman. Saya berteman dulu dengan gubernur di sana. Sekarang beliau sudah di neraka karena sudah mati. Dr. Randus Yap Salosa. Beliau itu yang teman baik saya. Ada orang Islam mau bangun musola dari Makassar, dari Jawa, dari Kalimantan, tinggal di Papua, minta rekomendasi mau mendirikan langgar, musola, masjid. Orang yang terdepan yang menantang adalah Pendeta Yahya Waloni, saya. Waktu saya masih di sana, masih pendeta. Kok bisa saya masuk Islam? Allahu Akbar. Keluarga saya jadi Manado heran. Oh, jangan percaya itu pendeta sudah gila. Saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Nggak usah marah, jangan marah. Kalau kita marah, terpengaruh sama-sama gila. Sama dengan kita umat Islam, Banser, FPI, Ansor, apa itu, NU, Muhammadiyah, mau diadu domba. Innalillahi. Polisi dengan tentara Brimob dengan orang Islam yang berpuasa, dua-dua Muslim. Siapa yang bermain? Walan tardo ankal Yahud wala nasr hatta tatabi'a billah. Makanya ayat Quran surah Al-A'la tadi itu bagus sekali. Qad aflahal man tazakka wa sakkara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Subhanallah. Fokus perhatian kita dunia nggak usah cari. Dunia nggak usah diupayakan, diikhtiarkan, didoakan, diminta. Masa
Saya nggak apa-apa kehilangan $13.000, nggak jadi masalah. Saya juga keliling berdakwah, tidak ada manajemen. Saya berjalan dengan dana pribadi saya. Jadi kalau ada mualaf datang ke masjid-masjid minta-minta uang, itu yang saya nggak pernah ngaku mualaf. Nila setitik, dengar dulu, nila setitik merusak susu sebelanga. Kau kalau otakmu tumpul, hidupmu miskin, jangan masuk Islam. Baru-baru kita digemparkan seorang mentalis artis di Jakarta yang kepalanya botak, Deddy Corbuzier. Dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar, nangis, badannya besar, berotot, nangis Deddy. Kenapa Deddy menangis? Mulai dicaci maki, difitnah, dihina habis-habisan. Aneh dunia ini. Kalau ada orang kafir masuk Islam, dunia gempar, dunia bergolak. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, adem-adem ayam, nggak ada yang tahu. Karena memang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah mendasarkan kehidupan jiwanya kepada kebenaran Al-Quran. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Nggak hafal Al-Quran, bahaya ini. Asalkan lil alamin. Itu dalam Quran surah Al-An'am ayat yang kalau nggak salah ke 77. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah rahmat sekaligus petunjuk bagi orang beriman. Hanya orang beriman yang bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran. Kalau tidak beriman, biar dia Islam, KTP-nya Islam. Apalagi di Indonesia sekarang ini terkuak ngaku-ngaku Islam padahal PKI. Saya anak tentara, bapak saya perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado. Makanya waktu Pilpres kemarin saya pilih Prabowo. Tapi alhamdulillah kalah. Dikalahkan. Dan kemudian Pak Jokowi dimenangkan. Gak usah ribut lagi. Gak usah ribut. Yastakuna minan nas wala yastakuna minallahi wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kita perbuat. Gak apa-apa, ada maksud Allah. Ada jemaah bertanya saya baru pulang dari Jambi, seminggu saya berdakwah di Jambi. Tadi malam dengan FPI. Kenapa Ustaz? Kita semua ulama-ulama jamaah berdoa, bahkan di Mekah orang sujud. Kenapa kok masih Pak Jokowi yang menang? Dimenangkan atau tidak dimenangkan, di apa rekonsiliasi atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Saya bilang begini sama mereka, di dalam iman Islam itu ada pengakuan kita kepada qadar. Segala sesuatu qadratullah, apa yang terjadi itulah yang Allah perkenankan. Maka lillahi ayat tagiza min waladin subhana isa qada amran fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ya enggak usah paksa diri, ada maksud yang lebih baik. Lihatlah saya biasanya kalau dari Bakauni bawa mobil, harusnya dari Bakau Heni sampai di Palembang ini 14, tahu saya 14 jam lewat dari Hollywood sana itu 14 jam Kayu Agung. Jadi kalau mau ke Amerika nggak perlu ke Hollywood, ke tempatnya artis, pergi aja Kayu Agung, Hollywood itu. Dari situ aja sudah 12 jam lebih. Tetapi setelah kemarin saya lewat tol, cuma 5 jam dari Bakauni sampai Palembang. Siapa yang bikin? Jokowi.
Akui yang benar, jangan nggak pura-pura. Jadi kita bela kebenaran itu bukan karena benci. Saya katakan orang Kristen masuk neraka bukan karena benci. Saya sayang supaya mereka kembali kepada fitrah. Jadi dasar Rasulullah dan para sahabat bukan benci. Tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Dakwah disertai dengan kasih sayang. Tapi karakter yang melekat dalam setiap pendakwah tentu berbeda. Abu Bakar punya karakter dan sifat keilmuan tersendiri. Ustadz Somad boleh Abu Bakar. Tengku Zulkarnain Ali radhiyallahu anhu. Banyak di lapangan karakter-karakter para sahabat. Insya Allah saya Habib Rizik, Habib Bahar, nah itulah karakter Umar bin Khattab. Tidak akan kami hunus pedang ini kecuali kami melihat kebatilan yang ada di mata kami. Kendati kami harus mati berdarah-darah, terkubur dalam kematian, kami akan hidup kembali. Al-mu'minun la ya'mutuna bal yunqalun. Yang ada di telapak kaki kami hanya satu kalimat, qudwatun fisabilillah aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Itu yang kami berikan kepada Allah. Saya dari kafir ya Allah, saya dari pemimpin orang-orang musyrik, sekarang saya ada di dalam agamamu. Teteskan pada lisan saya satu hadis teteskan dalam lidah saya, dan satu ayat Quran walau biayah, akan kutegakkan agamamu sampai masuk ke dalam liang kubur. Enggak pernah saya mendekat dengan NU, dengan Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, enggak mau saya. Tapi kalau berjamaah saya mau di masjid. Orang kunut saya ikutan kunut, aminkan. Allahumma dina fiman hadait, saya aminkan, amin. Wa bima fiman afait, wa tawallana fiman tawalait, wa barik lana fima atoy, saya aminkan. Orang tak kunut pun saya aminkan, lebih cepat, lebih bagus. Saya ikuti, nggak mau saya oh ini salah, itu benar. Enggak, semua Muslim benar ajarannya. NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah. Tapi ada kiai ngomong katanya hanya NU yang paling betul. Ini kiai ini apa setan yang bicara? Karena kerjaan setan itu adalah menghancurkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah katakan, kami ini sudah mewakafkan diri. Saya pernah pergi ke Manado, terkepung di satu kampung Kristen semua. Di sini tidak ada orang Islam, mati kamu. Saya bilang memang itu yang saya cari-cari. Cepat lari si kafir, nggak berani bunuh saya. Istri saya sudah menangis di mobil. Makanya Pak, kalau orang undang cari tahu dulu. Rupa-rupanya mereka pura-pura jadi jamaah, rencana mau bunuh saya. Sampai di sana dia bilang, sekarang orang Islam di kampung ini, mati kamu. Saya bilang memang itu yang saya cari-cari, cepat sudah hantam. Gak berani kabur dia. Dari mana kekuatan itu? Dari mana kekuatan itu? Allah belum berkehendak, tidak akan terjadi. Tapi antum mau lari di kolong ranjang sekalipun, lari ke dalam lubang semut, kalau sudah waktunya, coba-coba mau lari kemana? Jadi kalau sudah tahu bahwa satu saat kita akan menghadap barikatan mustawfizatan ala rokabeh, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim, mau tidak mau harus kita bela agama ini.
Jangan memakai agama ini sebagai tumpangan untuk kendaraan politik. Begitu ada butuh kepada Islam, suara orang Islam, baru pura-pura datang ke masjid pakai baju koko, benangnya baru terbungkus, ketahuan baru beli di pasar. Ini pejabat-pejabat yang masuk penjara ini, itu adalah orang-orang yang suka memperalat Islam. Ini saya tadi dengar ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres. Ini yang kerja betul di lapangan, yang paling berat polisi dan tentara. Selalu disalahkan oleh masyarakat mereka. Ada yang berkata, Ustaz, sepertinya aparat ini mau pro ke ini, mau pro ke itu. Tidak, saya bilang, TNI dan Polri itu siapa presidennya, mereka tetap mendengar. Dan kita masyarakat Muslim jangan mau diadu domba. Sebagai pendakwah, ada yang mengatakan KPPS diracun. Bukan diracun karena tidak ada data yang mengatakan bahwa begini. Ibu bapak, berdakwah itu perlu kesadaran dan kerendahan diri. Tegas kita boleh keras pada sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Asyidau alal par, keras kepada kafir. Tapi ada satu rahasia yang perlu kita banyak merenung. Minnal laila fatahajat bihi, di tengah-tengah malam kita sujud dan meminta kepada Allah, berikan saya ya Allah, saya dari kafir tidak mengerti konteks dakwah. Nanti Allah pintarkan, nggak perlu belajar ke Mesir, nggak perlu belajar ke luar negeri. Bertafakur, rendah hati di hadapan Allah, di hadapan makhluk jangan. Ini sudah jadi ulama ngekor kepada pejabat. Dulu beda dengan dulu. Dulu itu pejabat yang cari ulama. Sekarang ini ulama yang baku tarik ngekor di mana pejabat. Sini ikut. Kandati memang sudah setengah mati. Kamu robo ikut ke sana kemari. Al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Gak boleh. Bagaimana mau tegak Islam di Indonesia ini? Ulamanya sendiri tidak konsisten. Makanya jangan heran, fokus perhatian kita kemarin di Ramadan buyar. Giro keislaman kita seolah-olah mulai rendah. Gak ada hasil apa-apa yang kita dapati kemarin itu. Dunia kita dipaksa untuk cinta kepada dunia, kita dipaksa untuk mengakui segala macam dusta dan kebohongan, kemunafikan. Jangan pernah diakui yang begitu. Jadi kalau bagaimana? Masih banyak kesempatan. Pemilihan presiden ini kan sekali 5 tahun. Bahkan kemarin saya bilang, apakah ini orang-orang ini orang Islam atau bukan ini? Yang suka muncul di televisi itu partai Islam, mulutnya congor tajam itu. Tidak ada yang dia omongi, selalu Habib Rizik, Habib Rizik, menjelek-jelekan ulama. Ini orang Islam apa saya khawatir ini. Ini model-model begini. Memang betul waktu Ishak Rabin, Buya Ishak Rabin ketika mau menghembuskan napas terakhir, Perdana Menteri Israel, dia tewas di tangan pengawal pribadinya, Yosefus. Begitu dia mau meninggal dunia, statement terakhir ketika malaikat maut mencabut nyawanya keluar dari mulut Ishak Rabin, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Jadi dalam historiknya, dalam sejarahnya, orang kafir itu nggak pernah menang melawan Islam. Terakhir perang salib, Salahuddin Al-Ayyub kalah kafir. Bagaimana caranya hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Tadi Habib siapa itu dari Palembang, HVV, pesantren ini adalah benteng. Saya setuju, amin. Allahu Akbar. Silakan tepuk tangan. Tapi saya mau kalkulasikan dulu, ada berapa jumlah pesantren dengan berapa manusia munafik di luar sana.
Istri menjatuhkan suami paling mudah, karena istri tahu persis rahasia suami. Suami menjatuhkan istri paling mudah, karena suami tahu persis kelemahan istri. Anak muda menjatuhkan orang tua, karena tahu kelemahan orang tuanya. Mereka hidup sama-sama. Begitu juga kita umat Islam. Saya hanya orang dari kafir yang mau kasih tahu kepada ibu bapak, mohon maaf saya bukan ustadz ini. Kita ini sudah terbiasa, orang baru sebut satu ayat, baru sebut satu hadis, sudah diberi pangkat ustadz. Coba belajar kita untuk kritis. Kami ini bukan golongan ulama, bukan, saya bukan ulama. Makanya saya kemarin dilapor-lapor ke Bareskrim. Yang lapor itu isi Abdul Qadir Karding itu. Oh, komentar-komentarnya di YouTube memprovokasi. Provokasi apa? Itu Ustadz Yahya provokator. Ya betul, saya provokator. Untuk memprovokasi jiwa mukmin supaya bersatu, dan memprovokasi jiwa kafir supaya masuk Islam. Memangnya polisi bodoh mau periksa saya? Ini kan orang-orang yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Saya singgung tentang munafik, dia karena munafik marah. Antum musuhi orang Islam, antum agama Islam. Saya ibu bapak saudaraku rahimakumullah, saya dari kafir suka menghina-hina Nabi Muhammad, suka menghina orang Islam. Tidak ada orang kafir senang sama orang Islam, nggak ada. Jadi sama-sama katanya buka puasa di kelenteng, buka puasa di gereja. Innalillahi. Pemakan tai. Kalian jual agama ini untuk kepentingan perut kalian. Yang Nabi khawatir itu, kata Nabi SAW, yang aku khawatir daripada umatku adalah apa yang mereka makan dan simpan ke dalam perutnya, maka nilai mereka tidak lebih daripada apa yang mereka keluarkan dari perutnya. Apa itu? Tai. Feses, kotoran. Kata Hitler, orang munafik itu seperti lalat di atas kotoran. Dia berputar di atas kotoran. Yang dia konsumsi adalah gereja kau jaga, ustadz kau usir. Innalillahi. Pakai baju loreng, baret miring. Allahu Akbar. Ormas Islam baju loreng. Dulu kita itu kalau lihat tentara, kalau lihat baju loreng dia sita baju loreng. Ini orang-orang baret miring begini, SD tidak tamat. Ini orang-orang cita-cita mau jadi tentara, patah pensil tidak lulus. Dia bawa-bawa Islam untuk menghancurkan, menodai kesucian agama ini. Tidak boleh. Kita ini umat Islam diberi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum tabit akdam. Perjuangkan agama ini, tegakkan agama ini. Jangan dipakai sebagai alat politik, jangan dipakai sebagai kepentingan finansial. Saya Buya banyak yang tawarkan, Ustadz mau enggak, ini ada lahan sebesar berapa hektar dengan dana sekian miliar, mau enggak Ustadz buka travel haji dan umroh? Saya katakan kepada pengusaha itu, mohon maaf Pak, kasih kepada yang lain saja. Saya sudah nonton di televisi, gara-gara umroh ini nih banyak sekali yang masuk penjara. Saya tidak mau cari masalah masuk Islam, saya mau cari surga. Biarkanlah saya dibilang hina begini oleh orang kafir, tapi saya mulia di hadapan Allah. Wahanallah. Memang jiwa dan raga saya ini untuk dakwah kok. Sampai mati baru saya berhenti. Gak akan berhenti saya. Lelah tidak. Habis dari sini bukan istirahat, tak ada kata istirahat sama saya. Selagi saya masih energik, saya masih kuat, akan saya pakai tenaga dan kemampuan ini untuk menegakkan syiar agama Allah. Sayang saya khawatir generasi kita ke depan 5, 20 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun. Dengar nggak kan Buya tadi? Saya dengar 30 tahun lagi insya Allah
beliau katakan, beliau memang orang yang memang tawadu, orang yang berpikir pada kemampuan Nabi, bahwa umat Nabi ini tidak sampai 100 tahun, minimal 60 tahun, 80 tahun sudah lewat kembali ke rahmatullah. Tapi kita berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan beliau ini tetap diberi umur panjang. Amin. Apalagi Pak Kiai Haji Muammar ZA. Subhanallah, orang yang membaca Al-Quran begini, Masya Allah, merinding saya dari belakang. Pak Kiai, panjang sekali suara napas beliau itu. Ini kalau Yahya Waloni sudah terkentut-kentut itu, cuma badan besar ini, otak kosong. Allahu Akbar. Yaudah lah, nggak apa-apa, yang penting jangan pengecut, begitu ya. Badan besar, banyak badan besar pengecut di Indonesia ini. Baru diketak dengan KPK, mundur, lari, takut. Innalillahi. Hafal 30 juz. Saya semakin diancam, saya tabrak yang begitu. Saya begitu dapat surat, dilapor, istri saya bilang itu dilapor kau Pak, menghina beberapa tokoh kemarin waktu Pilpres. Udahlah, saya malas mau sebut tokoh-tokoh itu. Lapor saya telepon ke Mabes. Kapan saya di penjara jenderal? Oh enggak Ustaz, sudah selesai itu acara itu. Enggak, saya tinggal tunggu ini jenderal. Sudah lelah juga saya berdakwah ke sana kemari. Illa biidnillah, ma'asabah min musibatin illa biidnillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gak bisa, kalau Allah tidak berkehendak gak bisa. 12 tahun saya berjalan berkeliling Indonesia berdakwah pakai mobil. Adakah saya sakit? Ini kita tidur di AC. Masya Allah, pejabat tidur di AC. Dokter pribadi ada. Berobat ke Singapura, pulang tinggal nama. Makan, bagaimana Ustadz makan? Ya makan di pinggir jalan. Tapi saya kalau makan saya lihat dulu. Pecel lele Lamongan NU, itu makanan saya. Rumah makan Padang sederhana Muhammadiyah, itu juga makanan saya. Dua makanan itu makanan saya. Ada juga makanan sampingan, bakso. Saya lihat dulu yang jual pakai jilbab nggak? Oh iya jilbab. Masuk saya, soto Makassar, soto Medan. Istri saya bilang, kenapa sembarang-sembarang masuk Pak? Saya dari kafir, kita dua tahu bagaimana dulu kita dididik di teologi kafir. Kita duduk makan pun tidak ada dibusungkan. Sendok tidak boleh cari mulut, mulut tidak boleh cari sendok, sendok yang cari mulut. Didikan kafir, disiplinnya Islam. Jadi orang kafir itu mereka disiplin terhadap waktu, mereka disiplin terhadap kerja, mereka disiplin terhadap semua peluang usaha. Itu adalah konsep Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang tidak usah banyak bikin diri kamu. Kita bukan lagi kafir ini, kita orang Islam. Makan saja di sembarang tempat. Kadang-kala taruh kecap begini, kecapnya susah keluar Bu, kecapnya susah keluar. Istri saya bilang panggil mbaknya, coba mbak ke mesin dulu. Saya bilang sudahlah, saya sudah tahu kalau dia tersumbat begitu ada lalat. Nggak usah panggil yang jual, biar saya cungkil dengan tusuk gigi, toothpick. Dan tusuk keluar, memang keluar lalat 2 ekor situ. Istri saya langsung saya bilang masih ada kafir kau ini, sombong. Tumpah saya mainkan di situ. Sakit saya? Sakit? Enggak, alhamdulillah. Saya tidak terlalu tertarik dalam Islam ini soal ilmu fikih. Fikih itu di atas langit ada langit. Saya lebih tertarik kepada ilmu tasawuf. Merenung, berdiam, biar Allah yang atur kita, ikhlas untuk mengurus umat ini. Walaupun tidak ada organisasi, karena saya sudah tahu permainan kafir di Indonesia. Seorang sufi berkata, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ini sementara terjadi sekarang.
Dia serang Habib Rizik, warga negara Indonesia. Habib, doakanlah, ini kalau pakai cara logika kita nggak bakal terjadi. Bohong. Bangsa ini tadinya baik-baik, tidak ada begini. Saya kalau dari kafir munafik dengan kondisi begini, saya tambah goyang di dalam. Tapi kepentingan tendensi interest kami sekeluarga lain. Tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan pemerintah. Urusan kami adalah bagaimana membawa generasi Muslim ini jaya di masa yang datang. Anak-anak santri ini dari pesantren jujur, biasakan hidup jujur, belajar pintar-pintar, belajar sampai ke ujung dunia. Coba lihat Habibie, otaknya Jerman, hatinya Mekah. Kita baru lihat kok mana orang Islam yang asli, mana yang palsu setelah Pak Jokowi ini memimpin jadi presiden. Bagus juga, ada bagusnya. Wa ahlul rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Begitu beliau jadi presiden, terlihat mana Muslim yang munafik, mana Muslim yang jujur. Terlihat mana pengecut, mana berani. Kalau tidak ikut, langsung dilapor, penjara, masuk. Lapor, andalan lapor. Bangsa cengeng, suka-suka lapor. Saya dalam rumah tangga ada saudara saya satu laki-laki, memang seperti bencong. Dipukul tetangga dia lari, bapak saya tentara, melawan kau biar mati di sana. Dia cuma berani berkelahi sama saudara, dia tidak berani dengan yang di luar. Penakut, dikit-dikit lapor, ada masalah dikit lapor. Bawa map, naik di Mabes, naik di Polda Metro, lapor. Kami sudah dari masjid. Apa yang kau dapati? Ini ada masjid Al-Madani, ustadznya yang ceramah radikal, anti Pancasila. Dibahas di depan Karni Ilyas. Indonesia layar dari MC-nya sampai narasumbernya orang Islam. Kafir di luar dia ketawa, haleluya, kita berhasil mengadu domba sama-sama. Ini permainan mereka. Buya mesti tahu tahun 94 konven pendeta di Leiden, open the Christ for Christus to Indonesia, buka pintu bagi Kristus untuk Indonesia. Di tahun berapa? 2020. Mari kita bersaing sehat. Dia minoritas di Indonesia tapi menguasai. Coba masuk ke gedung-gedung kementerian, perhatikan baik-baik. Terus santri-santri yang banyak ini nanti mau kemana kalau kita tidak ada pertahanan? Saya berpikir saja, kalau sudah tidak ada ustadz-ustadz di lapangan yang betul-betul lurus, siapa lagi? Anak-anak kita ini cuma main jago, main dandut di pinggir jalan, narkoba, mabuk-mabukan, tidak lagi mencontohkan diri sebagaimana pribadi Ismail, ikhlas, sabar, berani, taat kepada orang tuanya. Ini momen-momen yang cukup baik, momen tauhid, momen jihad, lil hajj. Khawatir saya ini kalau saya meninggal, saya tinggal bilang istri saya, Ustadz Somad meninggal, saya meninggal. Alhamdulillah tadi di Sudan beliau ngambil program doktoral, dan ada juga generasi output pesantren daripada Qudratullah yang belajar di sana. Nah, kalau keluar dari sana menyebar, hantam saja kalau ceramah, pokoknya tidak ada nat, yang munafik babat sikat. Takut nanti nggak dibilang orang keras. Enggak, di mana-mana saya ini, Bu. Kalau lihat ceramah saya atau dengar saya ceramah begini, orang penyakit jantung tidak mampu memang. Apalagi kalau panitia masjidnya pengecut. Tapi saya naik ferry, saya di pelabuhan, saya di bandara, saya di mana-mana, tidak pernah saya khawatir ada orang kafir mau bunuh. Padahal mereka ancam saya, kami ketemu kamu Yahya, kami akan penggal batang lehermu. Saya kemana-mana ceramah keras begini, jamaah kenal sama saya, Ustadz Yahya ya? Iya, selfie dulu Ustadz. Yang satu munafik dia tidak selfie. Pernah begitu terjadi, saya duduk dengan salah satu pendakwa juga, tapi memang kemarin dia disebut cebong.
Saya bukan ustadz, dia ustadz kaliber. Di bandara orang minta foto sama saya, dia tidak mau orang minta karena cebong. Dulu saya kan kampret dulu. Iya begitu, jadi manusia jujur aja bicara, nggak usah pura-pura. Pura-pura kita cari presiden yang terbaik, ya terus terang saja Jokowi atau Prabowo, itu ustadz. Nggak usah lagi putar sana putar sini. Ini umat jadi bimbang. Sekarang sudah menang, bukan lagi 02, 01, nggak ada lagi cebong dan kampret. Yang ada adalah nanti ibu-ibu yang paling senang, sembako murah. Pengangguran juga nanti akan senang, digaji oleh Pak Jokowi. Penuhi hak itu Pak Jokowi. Pengangguran mau digaji sama Pak Jokowi, 3 kartu sakti. Mungkin Allah tidak mau Prabowo jadi presiden karena hutang kita banyak sekali ke sana itu, termasuk tol Palembang yang saya pakai itu. Tapi alhamdulillah walaupun hutang 5 jam saya tiba di sini. Coba kalau nggak ada tol 14 jam capek. Begitu juga ke Pulau Jawa yang tadinya 13 jam ke Surabaya hanya 5 jam, 7 jam lah maksimal. Ada rest area bisa mampir kita. Pak Jokowi juga yang kerja. Nggak apa-apa, ada nilai plus, ada nilai minus. Memang begitu. Apalagi orang-orang pesantren ini, siapa mau tahu 20-30 tahun ke depan wapresnya dari Qodratullah. Amin. Ketua Majelis Ulama Indonesia, cucunya Buya Husni Tamrin. Amin. Kalau anak-anak saya jangan doakan jadi ustadz. Anak-anak saya tadi, anak yang bongso tadi, anak saya Muhammad Ibnu Syawal, dari kandungan sampai dia 2 tahun nggak pernah dia tidak ikut saya keliling berdakwah. Coba ibu periksa dia kalau ada sakit kudis atau apa, nggak jalan tidur tuh anak itu, cuman di mobil besarnya, di masjid kesana kemari keliling Indonesia. Coba nggak pernah ikut imunisasi. Sehat Muhammad Ibnu Syawal. Doakan dia supaya jadi jenderal 4 bintang. Yang perempuan itu doakan supaya jadi diplomat. Jangan semua kita jadi ustadz. Kalau sudah semua jadi ustadz, siapa yang kasih amplop? Saya bilang sama jamaah, jangan doakan dia jadi ustadz. Jangan doakan dia jadi jenderal. Dengan melihat situasi begini, banyak jenderal yang tidak amanah, banyak diplomat yang membalikan fakta dalam diplomasi, bukan menguntungkan Indonesia, malah menghancurkan di mata dunia. Kamuflase bahasa-bahasa diplomasi yang tidak menguntungkan bagi negara. Maka muncul kata Nabi, pengkhianat, pedagang pengkhianat. 1112 ton garam baru diimpor. Baru belum ronde pertama, baru prah ronde pertama. 1100 lebih ton garam. Petani di Madura demo. Ini istatun yadkulun naro bisitatin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatun yadkulun naro bisitatin. Yang pertama, al umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arrabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlurustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadahkinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, watujaru bil hiyanat, pedagang-pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulamaul bil hasad, ulama yang dengki. Ini yang kelima. Pedagang jadi menteri. Kok bisa ya pedagang jadi menteri? Tahun lalu kalau nggak salah, petani itu berasnya tidak mau, rendah sekali harganya karena kebanyakan beras impor. Lalu ada seorang komjen 3 bintang polisi, namanya Pak Budi Waseso. Kalau kita impor, taruh di mana lagi beras kita? Si pedagang pengkhianat yang jadi menteri ini, kafir ini, dia katakan kita kan perlu impor, lapor kepada bosnya.
Ini kalau sampai Pak Budi Waseso, Pak Tito sudah turun jadi Kapolri, gagah sekali kalau beliau jadi Kapolri ini. Amin ya robbal. Oh, polisi yang bela rakyat, dia bilang import matamu. Memang tidak bisa pakai bahasa basi sekarang ini, tembak langsung. Kau berkhianat, bukankah karena Islam kita jadi pejabat, bukankah karena Islam kita berpangkat, berkedudukan, bukankah karena Islam kita kaya dan negara Indonesia ini menjadi baldatun toibatun warabbun ghafur, karena keberkahan agama Islam. Orang kafir yang tinggal di Indonesia merasakan keberkahan negara ini karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nggak perlu jadi orang Islam semua, nggak perlu kita menetapkan syariat Islam. Nggak ada itu anti Pancasila, hilafah, mendirikan negara Islam itu bohong semua. Kami sebagai pendakwa begini dari kecil sudah tertanam cinta kepada Pancasila, cinta kepada NKRI, sementara mayoritas umat Islam ini adalah benteng negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kafir-kafir ini cuma berapa orang? Bukan cuma berapa orang, cuma berapa ekor. Karena di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Anfal ayat 55, orang kafir itu binatang menurut Allah, bukan saya hanya bilang inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kompetensi saya berdakwah itu melihat persoalan, oh ini begini terjadi. Makanya jangan Bapak Ibu heran, jamaah heran. Kita di tingkat atas lebih senang dengan orang kafir. Bahkan tuh satu tuh tahu malu, suka-suka ngaku mubalik. Yang dia kalau pakai sorban seperti ban Vespa itu kibulin itu. Dia pergi dengan orang-orang Kristen di gereja dan menyudutkan Islam, menyudutkan para ustadz. Memang dasar penjilat. Ini orang-orang seperti ini habis kejayaannya nanti. Lihat kalau dia ada di dunia, menderita nanti di akhirat sana. Siksa kubur kau akan tanggung nanti di akhirat. Kesempatan yang baik ini, marilah kita mempertahankan keimanan kita sembari jujur kepada agama ini. Jujur kepada agama, insya Allah, apalagi sebagai ulama, sebagai pendakwa, sebagai pejabat, maka generasi kita akan mewarisi Indonesia yang jaya demi tegaknya agama yang mulia Islam ini. Saya kira bisa.